Jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Metro TV News dan nyalakan notifikasinya. Juru bicara Satgas Penanganan COVID-19 Wiku Adi Samsmito angkat bicara terkait klaim penemuan obat COVID-19 yang tengah ramai dibahas publik. Wiku menegaskan pemerintah terbuka dengan penelitian obat atau vaksin COVID-19. Namun hal tersebut harus didasari prosedur yang tepat. Kalau minggu-minggu sebelumnya isunya tentang vaksin, maka sekarang adalah isunya tentang obat dan suplemen. Kami perlu sampaikan bahwa pemerintah sangat terbuka akan adanya penelitian obat maupun vaksin COVID-19 yang dilakukan oleh para peneliti, baik itu di dalam negeri maupun internasional. Namun, bukan berarti bisa dilakukan oleh siapapun tanpa prosedur yang tepat. Tidak bisa asal mengklaim bahwa obat tersebut merupakan obat COVID-19 tanpa diuji terlebih dahulu. Tanpa diuji klinis, sebuah obat belum terbukti apakah berhasil menyembuhkan pasien COVID-19 atau tidak. Belum diketahui apakah efek sampingnya bagi pasien. Semua ini perlu dipertanggungjawabkan. Ya, lalu seperti apa proses atau tahapan pembuatan obat? Kita akan berbincang dengan Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi yang sudah bergabung dari luar studio. Selamat sore Pak Oscar. Mungkin bisa Anda jelaskan sebenarnya tahapan-tahapan untuk pembuatan obat itu seperti apa Pak? Kalau vaksin mungkin kita sekarang sudah banyak yang paham karena berkembang terus beritanya. Tapi obat bagaimana? Ya, Mas Wahyu, tentunya kaidah-kaidah berkenaan dengan sebuah proses produksi obat sudah kita pahami bahwa mungkin dia diawali dengan upaya penemuan bahan zat atau senyawa potensial obat melalui berbagai proses penelitian tentunya. Kemudian bahan senyawa tadi, bahan-bahan zat tadi secara potensial obat tadi harus melewati berbagai proses pengujian tentunya. Ya, kita bisa memahami ada uji aktivitas zat seperti uji toksisitas ya, baik in vitro maupun in vivo. Kemudian pada tahap praklinik juga dilakukan uji-uji klinik. Kemudian selanjutnya dengan fase 1, fase 2, fase 3. Kemudian proses juga dilaksanakan untuk izin edarnya. Kemudian melalui produksi yang artinya melalui tahapan-tahapan yang tentunya harus dipahami tidak mudah ya. Artinya pada proses-proses inilah yang harus dilewati. Secara umum berapa lama waktu yang dibutuhkan Pak? Ya, ini kita bisa dalam konteks sampai dalam setahun ya, dalam hitungan. Tapi proses-proses ini tentunya kita melihat dalam hal ukuran waktu memang susah kita tentukan betul. Tapi memang melalui proses tahapan-tahapan yang saya katakan tadi. Ya. Dari tahapan-tahapan tadi ya. Artinya bagaimana yang berkembang saat ini? Apakah secara resmi sudah ada yang sedang memproses tahapan untuk mencari obat COVID-19? Ya, sekali lagi upaya yang sudah dilakukan oleh Kementerian Kesehatan tentunya bersama-sama dengan Badan Dunia melalui apa yang kita sebut dengan kerjasama ini terus dilakukan dan saat ini sedang berlangsung Pak Mas Wahyu ya, yang Indonesia sendiri sekarang ini tergabung dalam Research Solidarity Trial WHO, di mana pengujian klinik ini terhadap kaitan dengan obat-obatan yang akan digunakan. Ada 4 alternatif terapi sudah dilakukan selama ini. Ya, seperti remdesivir, gabungan lopinavir, ritonavir, ya, obat-obat yang ditambah dengan yang hidrokloroquine itu kita bergabung dengan WHO. Sementara obat-obatan yang sudah eksis terlebih dahulu begitu Pak Oscar ya? Ya, kita lakukan dengan Solidarity Trial. Dan tentunya sesuai dengan protokol kesehatan, tentunya penanganan COVID-19 ini juga ada pada buku protokol tata laksana COVID-19 yang sudah dikeluarkan oleh para perhimpunan ya, perhimpunan dokter IDA, ya, Perdatin, PABDI, PERKI, PDPI,
yang mana ada terapi atas terapi non farmakologis dan non farmakologisnya. Jadi Pak Oscar, saya ingin konfirmasi sekali lagi, kalau secara resmi saat ini yang berkembang adalah dengan menggunakan obat-obatan yang sudah eksis untuk pengobatan COVID-19. Belum ada yang sedang atau dalam tahapan-tahapan yang tadi Pak Oscar sebutkan untuk membuat obat baru, Pak? Ya, semuanya ini dalam konsorsium penelitian obat herbal untuk daya tahan tubuh. Kemudian, ya, jadi dalam proses semuanya. Jadi kita juga bersama-sama dengan WHO yang saya katakan tadi dalam proses bersama melaksanakan ini. Bagaimana dengan herbal yang diklaim oleh Hadi Pranoto akhir-akhir ini? Pak Oscar, apakah juga Kementerian Kesehatan sudah meneliti lebih jauh apa yang terkandung? Bagaimana tahapan-tahapan yang sudah dilalui? Apakah memenuhi kaidah-kaidah yang juga tadi sudah Anda sebutkan? Ya, kita tentunya Kemenkes hanya menggunakan obat-obat yang sudah terbukti secara ilmiah, ya, evidence based. Obat-obat yang saya katakan tadi, baik obat yang itu harus lewat uji ilmiah sebelum diproduksi. Kaitan dengan apakah Kemenkes sudah meneliti ramuan-ramuan ini, tentunya ya kami saat ini dengan tentunya Litbangkes bekerja sama dengan gugus tugas dan para akademisi melakukan penelitian obat tradisional yang berkenaan dengan herbal ini yang dapat digunakan selama masa COVID nanti. Ini. Ya. Jadi memang ada tempat tersendiri untuk obat-obatan herbal ini ya Pak? Saya ingin dalami lagi soal obatan herbal ini, porsinya seberapa besar kira-kira untuk bisa hadir, untuk memenuhi ketersediaan obat-obatan untuk COVID-19. Nanti dijawab usai jeda berikut ini, Pak Oscar, sesaat lagi di Prime Time News. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menegaskan, hingga kini masih belum ada obat maupun vaksin yang ampuh untuk menyembuhkan pasien yang terinfeksi COVID-19. Meskipun kini sudah ada sejumlah vaksin yang tengah menjalani uji klinis fase ketiga. Pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekjen WHO, Tedros Adhanom Ghebreyesus di Jenewa, Swiss pada Senin waktu setempat. Ia menyatakan meski dunia internasional telah melaksanakan langkah-langkah dasar yang diperlukan untuk menekan penyebaran COVID-19, namun hingga kini masih belum ada vaksin yang efektif guna mencegah warga terinfeksi COVID-19. Tedros menyebut dengan tidak ada peluru perak dan mungkin tidak akan pernah ada peluru perak yang dapat menyembuhkan COVID-19. Tedros juga mengumumkan bahwa WHO akan meluncurkan tantangan masker ke warga di seluruh dunia dan meminta warga mengirimkan foto diri mereka saat mengenakan masker kesehatan. And we all hope to have a number of effective vaccines that can help prevent people from infection. However, there is no silver bullet at the moment, and there might never be. For now, stopping outbreaks comes down to the basics of public health and disease control. Testing, isolating, and treating patients, and tracing and quarantining their contacts. Do it all. Ya, kembali kita lanjutkan perbincangan dengan Sekjen Kementerian Kesehatan Oscar Primadi. Pak Oscar, mungkin Anda juga menyimak tadi Sekjen WHO menyatakan mungkin tidak akan ada peluru perak untuk COVID-19 ini. Bisa Anda bantu jelaskan Pak Oscar, maksudnya seperti apa? Ya, sekali lagi memang kondisi ini kan kita masih dalam hal betul-betul mencari sesuatu yang memang bisa terkait dengan obat-obatan ini. Sekali lagi kondisi inilah yang sedang kita alami juga di kita. Bahwa vaksin sedang kita proses dalam proses pembuatannya. Kemudian penelitiannya juga sudah dilakukan ya. Nah, kemudian tentunya hal-hal yang berkenaan dengan paling ampuh adalah di hulunya. Kita harus mampu melakukan upaya-upaya perubahan-perubahan dengan adaptasi baru. Tadi dengan memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan adalah bagian-bagian penting yang saat ini yang semestinya disadari oleh semua masyarakat ya. Karena hal ini sekali lagi akan menghambat terjadinya transmisi. Jadi sekali lagi ya hal-hal inilah yang harus kita tekankan terus, memakai masker, dan pemakaian masker ini amat sangat penting karena belum semua masyarakat betul-betul menyadari dan memahami ini.
Kemudian hal lain tentunya yang tidak kalah penting bahwa kita juga mengenalkan hal-hal yang berkenaan dengan upaya peningkatan daya tahan tubuh kita. Mengkonsumsi makanan gizi yang seimbang, kemudian memberikan penguatan-penguatan terhadap daya tahan tubuh. Baik, Pak Oskar, ini kan sudah masuk bulan kelima pandemi. Evaluasi apa yang didapat dari pemerintah Indonesia dari obat-obatan yang diberikan kepada pasien baik yang OTG maupun juga dengan skala level kesehatan tertentu, kondisi kesehatan tertentu. Obat-obat apa saja Pak yang diberikan khususnya di Indonesia? Saya katakan obat spesifiknya kan memang tidak ada, belum ya, memang masih dalam proses. Dan saya katakan tadi upaya-upaya yang sudah ada di dalam protokol kesehatan yang sudah disusun oleh dari perhimpunan, dari PDPI, Perki, ya memang sudah ada terapi-terapi yang berbasis kepada terapi non-farmakologis dan farmakologisnya. Itu yang sekarang sudah dimanfaatkan. Tentunya sekali lagi upaya-upaya lain yang harus menjadi bagian penting adalah bagaimana peningkatan daya tahan tubuh. Itu yang paling itu juga tidak kalah penting artinya. Ya, obat-obatan seperti yang tadi Anda sebut seperti remdesivir, kemudian juga hidrokloroquine, saya dengar juga ada azitromycin. Ini bagaimana efektivitasnya, Pak? Apakah juga digunakan di Indonesia? Ya, kita di dalam terapi protokol itu sudah ada di dalam sana ya. Tetapi sekali lagi kita juga bergabung di dalam riset Solidarity Trial WHO yang saya katakan tadi, yang juga menguji terhadap 4 alternatif yang sedang dilakukan selama ini. Ya. Jadi belum bisa diambil evaluasi efektivitasnya begitu ya Pak? Ya, masih tentunya udah ada protokol-protokol itu yang sudah dilakukan. Ya, bagaimana dengan herbal tadi karena Pak Oskar tadi sudah menyebut di Litbangkes sebenarnya juga sudah ada penelitian soal herbal ini. Fungsinya, porsi herbal ini posisinya ada di mana Pak? Sekali lagi dia meningkatkan daya tahan tubuh yang penting ya. Ya, saya juga mengapresiasi beberapa komponen masyarakat, bahkan di beberapa tempat memanfaatkan kekayaan alam kita ini untuk upaya-upaya yang lebih bersifat bukan dalam konteks mengobati, tapi meningkatkan daya tahan tubuh dalam hal memanfaatkan tumbuh-tumbuhan yang ada di kita. Baik, tetapi khusus untuk COVID-19 ini belum ditemukan dan masih dalam proses pencarian, tentu tahapnya tidak bisa sebentar begitu Pak ya? Ada tahapan-tahapan yang tadi sudah kita bahas yang harus dilalui. Ya. Baik, terima kasih Pak Oskar Primadi, Sekjen Kementerian Kesehatan Republik Indonesia atas waktunya di Prime Time News.